Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Vipangi Purikiansah, pendidik Prodi Pendidikan Sejarah, NPM 2019 155 0091 yang sekarang berkuliah di Universitas Indonesia Tigin. Kurang lebihnya saya di sini akan menjelaskan materi mengenai alam semesta dan tata surya. Alam semesta atau jagat raya didefinisikan sebagai ruang dan waktu di mana sebuah energi dan materinya terpadu. Alam semesta kadang disebut dalam alam raya atau mayapada. Terjadinya alam semesta telah dipelajari oleh manusia sejak dahulu, dari waktu ke waktu sejalan dan dengan perkembangan akal pikiran manusia yang diikuti oleh kemajuan teknologi. Pandangan terhadap alam semesta makin luas. Dari beberapa pengertian alam semesta mencakup tentang dua hal, mikrokosmos dan makrokosmos. Yang dimana mikrokosmos itu menjelaskan tentang hal-hal yang berukuran kecil, sedangkan makrokosmos menjelaskan mengenai hal-hal yang besar seperti alam semesta. Menurut orang Babylonial, kurang lebih 700 sampai 600 sebelum Masehi, alam semesta merupakan suatu ruangan atau selungkup dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langitnya beserta binatang sebagai atapnya. Bintang. Jadi alam semesta atau jagat raya adalah suatu ruang yang maha besar yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik, serta di dalamnya terjadi segala peristiwa alam baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang tidak. Ada dua pandangan teori yang dimana tentang terbentuknya alam semesta. Yang dimana teori pertama itu teori keadaan tetap, steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi yang sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Teori ini ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi yang lama. Sedangkan teori yang kedua adalah teori dan dentuman besar, Big Bang Theory. Teori ini berlandaskan dari asumsi adanya massa yang sangat besar, mempunyai massa jenis yang sangat besar. Karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat, massa tersebut kemudian mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Menurut teori ini ada beberapa massa yang penting selama terjadinya alam semesta. Pusat ledakan ini menjadi suatu teori, ada beberapa massa yang penting selama terjadinya alam semesta, yaitu ada massa batas dinding Planck, yang kedua ada massa GeV, ketiga ada massa quark, dan keempat ada massa pembentukan lepton, selanjutnya ada massa radiasi, dan ada massa pembentukan galaksi, dan yang terakhir ada massa pembentukan tata surya. Oke, kita membahas selanjutnya tentang tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda-benda langit yang tersebut terdiri dari 8 planet dengan orbit terbentuk, elips, satelit alami, komet, dan asteroid dan meteorit. Planet-planet tersebut senantiasa bergerak memutari matahari dikarenakan adanya pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Sistem tata surya tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu matahari, 4 planet luar, 4 planet dalam, sabuk asteroid, dan bagian terluar terdapat sabuk Kuiper. Hanya 6 dari 8 planet itu memiliki satelit alami, sedangkan 2 lainnya yaitu Venus dan Merkurius tidak mempunyai satelit alami. Hanya 6 dari 8 planet itu memiliki satelit alami, sedangkan hanya 6 dari 8 planet itu memiliki satelit alami, sedangkan 2 lainnya yaitu Venus dan Merkurius tidak memiliki satelit alami. Berbicara tentang tata surya, apa itu matahari? Matahari adalah suatu bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari tergolong bintang karena memancarkan cahayanya sendiri.
matahari dikelilingi oleh planet-planet karena gravitasi atau gaya tarik matahari itu sangat besar. Matahari merupakan bola gas yang bercahaya, suhu dan permukaannya lebih kurang dari 6000 Celcius. Sedangkan pada bagian dalamnya lebih panas lagi, yaitu kira-kira 15 juta Celcius. Berdiameter kira-kira 109 kali diameter bumi dan letaknya lebih kurang dari 150 juta kilometer dari bumi kita. Matahari merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Oleh karena itu matahari disebut sebagai sumber cahaya atau bintang. Yang kedua, planet. Selain matahari, kadang kita melihat langit, benda-benda yang berpindah-pindah di antara bintang-bintang, benda-benda yang demikian disebut planet. Apakah perbedaan planet dan bintang? Bintang mempunyai cahaya, sedangkan planet tidak mempunyai cahaya sendiri. Jadi planet adalah benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri, dan planet hanya memantulkan cahaya dari bintang. Apalagi diamati, planet-planet tidak berkedip-kedip, sedangkan bintang selalu berkedip-kedip pada bulan Agustus 2006. Mungkin ada beberapa dari pernyataan para ahli astronomi tingkat dunia yang menyatakan bahwa planet adalah benda angkasa yang mengorbit mengelilingi sebuah bintang, dan ia sendiri bukanlah sebuah bintang. Planet berukuran sangat besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Oke, mungkin kalau berbicara tentang planet, kita akan banyak pembahasan yang dibahas, yang dimana kita harus mengenal ada 9 planet di alam semesta kita. Yang pertama itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan ada beberapa lagi, dan bisa juga Pluto. Berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, ada satu planet yang tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet, yaitu adalah planet Pluto. Hal ini disebabkan karena orbit Pluto bersinggungan dengan orbit Neptunus. Jadi tata surya kini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet-planet itu mengelilingi matahari karena adanya gaya gravitasi dari matahari. Gaya gravitasi matahari lebih besar daripada gaya gravitasi planet-planet. Oleh karena itu, planet-planet yang berputar mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Berdasarkan letak garis edarannya, planet digolongkan atas 2 bagian, yaitu planet dalam dan planet luar, yang dimana sama-sama mengelilingi matahari. Dan selain planet, kita juga ada satelit. Lebih singkatnya gini, satelit adalah benda langit yang mengiringi planet-planet. Selama planet mengelilingi matahari, satelit juga bergerak atau beredar mengelilingi planetnya masing-masing. Oleh karena itu, satelit juga disebut ada pengiring planet. Selain satelit juga ada meteorit. Lebih singkatnya, meteorit itu apa? Meteorit adalah benda yang melayang-layang di luar angkasa, benda yang tersusun dari batu-batu kecil yang sangat banyak. Maka meteorit yang terlalu dekat dengan bumi dapat berpengaruh gaya tariknya bumi dan masuknya ke atmosfer bumi. Meteorit lebih tepat itu adalah batu-batu yang mengelilingi antariksa. Selain meteorit juga ada komet. Komet itu lebih tepatnya itu adalah benda tata surya kecil, biasanya hanya berukuran beberapa kilometer dan terbuat dari es volatile. Atau lebih dari pengertian dari buku besar adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang terbentuk secara lonjong yang menyerupai bintang. Komet memiliki cahaya sendiri dan memantulkan cahaya matahari. Selanjutnya, selain komet itu ada asteroid atau planetoid. Apa sih kata-kata asteroid dan planetoid? Itu ialah benda-benda langit yang berukuran sangat kecil-kecil mengelilingi matahari pada lintasan yang tertentu. Jadi mereka itu jarang muncul dan lintasan mereka itu berbeda gitu. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah membahas ulang tentang matahari. Lebih tepatnya matahari itu apa gitu kan?
tadi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, paparkan sedikit, bahwa matahari itu adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya dari 8 planet ya kawan-kawan. Matahari tergolong dari bintang karena memancarkan cahayanya sendiri. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan mempunyai gaya gravitasi, yaitu gaya yang tarik. Dengan suhunya yang sangat panas, yang kurang lebih dari 600 lah ya, 6000 Celcius, itu matahari adalah sebagai titik cahaya bagi 8 planet ini. Kalau kalau teman-teman penasaran apa aja sih 8 planet itu? Oke, yang pertama itu ada planet Merkurius, Venus, planet Bumi, planet Mars, Jupiter, Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Mungkin dari 8 planet itu mempunyai gaya gravitasi yang beda-beda, dan sehingga ada beberapa mungkin dari para ahli yang menyebut yang masih menjadi perbincangan di mana Pluto itu adalah termasuk bagian planet atau bukan, atau dia hanya satu meteorit atmosfer, masih menjadi pertanyaan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu kan. Mungkin teman-teman bisa lebih mengulas lagi materi-materi atau lebih ingin mencari tahu lagi tentang materi alam semesta atau tata surya, bisa mencari tentang buku-bukunya yang bisa disediakan dari di Perpusnas ataupun dimanapun. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.